Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Geometri dengan dosen pengampu Bu Cut Multahadah, SPD MPD, dengan anggota kelompok M. Triwahyudi, NIM F1C220002, Anisya Tasya, F1C220003, dan Fazar Arianto, NIM F1C220017, akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah geometri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Menteri Wahyudi, perwakilan dari kelompok 7, akan mempresentasikan atau menjelaskan soal mengenai sudut yang terbentuk dari dua buah garis. Di sini ada soal, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang 6 cm. Maka A, tentukan sudut antara garis AE dan garis ED. Kemudian, hitunglah besar sudut antara garis AE dan garis ED. Penyelesaian. Yang A, di sini ada sebuah kubus kan di gambar. Dan sudut itu adalah titik di mana dua buah garis bertemu. Maka di sini kita cari garis AE, kemudian garis ED, diagonal bidang. Maka ketemunya di E. Jadi sudut garis AE dan ED ini adalah bisa dikatakan dengan sudut AED. Kemudian yang B, kita menghitung besar sudut garis AE dan garis ED tadi. Maka kita keluarkan sebuah gambar segitiga yang mana tadi terbentuk dari garis AE dan ED. Panjang tadi diketahui panjang sisinya itu sebesar 6 cm. Maka sini 6. Dan di sudut E ini kita cari tetanya. Maka dapat kita gunakan tangen. Di sini tangen theta sama dengan D depan per samping. Depan dari sudut theta ini AD dan sampingnya adalah EA atau AE. Maka tan theta itu sama dengan 6 per 6 atau sama dengan 1. Maka tetanya sudut tangen yang nilainya 1 itu adalah 45 derajat. Maka didapatlah nilai theta adalah 45 derajat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan dari garis dan bidang. Kemudian, contoh soal, diketahui kubus PQRS TUVW memiliki rusuk 4 cm, sudut antara garis PT dan bidang PUW adalah beta, maka nilai dari sin beta adalah, pertama yang harus dilakukan adalah membentuk kubus seperti di gambar. Lalu, diketahui bahwa rusuk dari kubus adalah 4 cm. Maka semua rusuk kubus berarti memiliki nilai panjang yang sama, yaitu 4 cm. Dan selanjutnya, diminta sudut antara garis PT, ini adalah garis PT, dan bidang PUW. Seperti di gambar, yaitu bidang PUW. Jadi, yang pertengahan, maka ini adalah garisnya. Garis selanjutnya
maka yang sudut pertengahan tersebut adalah bidang beta. Dilanjutkan, kita pindahkan bidang dari yang ingin kita cari tersebut, yaitu bidang PTX atau PXT. Kita anggap titiknya sebagai titik X dari titik garis tengah tersebut. Lalu diketahui PT adalah 4 cm, karena rusuk adalah 4 cm. Lalu diketahui pula TX adalah setengah dari TV. Dan TV merupakan diagonal sisi. Jadi TV adalah sisi atau S akar 2, yaitu 4/2. Jadi TX adalah setengah dikali 4/2, yaitu 2/2. Setelah diketahui TX, maka selanjutnya kita akan mencari sudut. Namun sebelum itu, kita akan mencari PX. PX merupakan sisi miring yang harus diketahui karena nilai PX sebelumnya belum diketahui. Maka untuk mencari nilai PX, kita menggunakan akar 4 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat. Jadi PX sama dengan akar dari 16 tambah 8, yaitu akar 24, atau akar 4 kali 6, sehingga didapatkan PX sama dengan 2/6. Maka langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu menentukan sin beta. Sin beta kita ketahui sin adalah depan per miring. Depan per miring. Jadi depan merupakan TX dan miring merupakan PX. TX tadi adalah 2/2 dan PX adalah 2/6. Jadi TX per PX sama dengan 2/2 per 2/6. Kita sederhanakan, maka didapatkanlah sin beta, yaitu 1/3/3. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Jadi, sin beta adalah 1/3/3. Baiklah, sekian untuk contoh dari sudut antara garis dan bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan Fajar jelaskan mengenai sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, di mana kedua garis tersebut saling tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan juga berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut yang terbentuk disebut dengan sudut tumpuan. Sudut antara dua bidang juga dapat diartikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis G yang terletak pada bidang V dan garis H pada bidang W, yang mana masing-masing garis G dan juga garis H saling tegak lurus terhadap garis potong bidang V dan bidang W. Terdapat dua buah bidang, yakni bidang V dan juga bidang W. Untuk menentukan sudut antara dua bidang, kita perlu beberapa langkah, yakni yang pertama kita tentukan garis potong kedua bidang. Yang kedua, ambil satu titik pada garis potong dua bidang, misalkan titik T. Ketiga, buat garis pada bidang pertama melalui titik T dan tegak lurus garis potong, misalnya garis G. Keempat, buat garis pada bidang kedua melalui titik T dan tegak lurus garis potong, misalnya garis H.
Kelima, sudut antara garis G dan H adalah sudut antara dua bidang. Sebelumnya kita terdapat dua buah bidang, yakni bidang V dan juga bidang W. Kita buat garis yang saling tegak lurus terhadap garis potong. Untuk bidang V kita buat garis G, sedangkan untuk bidang W kita buat garis H. Sehingga sudut yang terbentuk antara garis G dan juga garis H adalah alfa, yakni sudut antara dua bidang. Alfa adalah sudut antara bidang V dan juga bidang W. Untuk menambah pemahaman kita mengenai sudut antara dua bidang, di sini terdapat contoh, yakni diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Maka hitunglah yang pertama besar sudut antara bidang ADHE dan bidang ABCD. Yang kedua, hitunglah nilai tangen sudut antara bidang ABCD dan bidang DBG. Langsung saja. Pertama kita mencari, hitunglah besar sudut antara bidang ADHE dan bidang ABCD. Bidang ADHE merupakan sisi tegak atau sisi samping dari bangun kubus, sedangkan bidang ABCD merupakan sisi alas dari bangun kubus. Kita tentukan garis potong antara bidang ADHE dan bidang ABCD, maka garis potong antara bidang tersebut adalah garis AD. Kita ambil satu titik pada garis AD, kita misalkan kita ambil titik A, kemudian buat garis pada bidang ADHE melalui titik A yang tegak lurus terhadap AD. Maka garisnya adalah AE. Lakukan hal yang sama terhadap bidang ABCD yang tegak lurus terhadap AD. Maka garis AB. Sehingga sudut antara bidang ADHE dan ABCD adalah sudut yang dibentuk oleh garis AE dan juga garis AB. Di sini dapat kita lihat bahwa garis AE dan juga garis AB saling tegak lurus, maka dapat dipastikan bahwa sudut yang terbentuk adalah sudut 90 derajat. Maka alfa ataupun sudut antara dua bidangnya adalah 90 derajat. Untuk yang kedua, hitung nilai tangen sudut antara bidang ABCD dan bidang DBG. Kita tentukan garis potong antara bidang ABCD dan bidang DBG. ABCD kemudian DBG. Maka titik potongnya adalah DB yang merupakan diagonal sisi kubus. Kita ambil satu titik pada DB ataupun garis DB, kita misalkan adalah titik T, yang mana titik T merupakan titik tengah dari garis DB. Buatlah garis pada bidang ABCD melalui titik T dan tegak lurus terhadap DB, yakni garis TC, yang juga merupakan setengah dari diagonal sisi kubus dari AC. Lakukan hal yang sama buat garis pada bidang DBG melalui T dan tegak lurus terhadap DB, yakni garis TG. Maka sudut antara bidang ABCD dan juga bidang DBG adalah sudut yang dibentuk oleh garis TC dan juga TG, yakni alfa. Maka kita dapat mencari nilai sudut antara bidang ABCD dan DBG dengan AC merupakan diagonal sisi kubus dengan A akar 2. Dari soal kita ketahui bahwa rusuknya adalah 12 cm sehingga AC bernilai 12 akar 2. Kemudian AT itu sama dengan TC, yang mana setengah dari diagonal sisi kubus AC. Sehingga TC sama dengan 12 akar 2 dikalikan setengah, didapat 6 akar 2. Sebelumnya disinggung bahwa sudut antara dua bidang yang dibentuk adalah sudut
GTC, yang mana merupakan sebuah segitiga siku-siku di C. Siku-siku di C. Maka kita dapat menentukan nilai tangen dari alfa, yakni tan alfa adalah sisi depan, yakni CG, dibagi dengan sisi samping, yakni TC. Maka kita dapat menentukan nilai alfanya. CG merupakan rusuk dari bangun kubus yang bernilai 12 cm. Kemudian sisi sampingnya adalah TC, yakni 6/2. Maka tan alfa sama dengan 12/6/2. Dikarenakan penyebutnya berbentuk akar, sehingga kita kalikan dengan sekawan, yakni dikalikan akar 2/2. Maka didapatlah tan alfanya adalah akar 2. Mungkin demikian penjelasan mengenai sudut antara dua bidang. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.